Alhamdulillah di satu subuh ini kembali kita melanjutkan ta'lim kita yang sebelumnya. Pada pagi hari ini insya Allah kita mengkaji atau membahas hal yang terkait ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita jalan, yakni Idul Adha. Alhamdulillah kurang lebih berapa hari lagi ya? Sebentar lagi ya. Berapa lagi maksud? 19. Ada 3 minggu. 19 hari lagi. 19 ya, nggak sampai ya. 3 minggu kurang, 3 minggu kurang. Alhamdulillah dengan semangat kita semua, mudah-mudahan insya Allah yang akan kita selenggarakan nanti lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang ibadah kurban semakin banyak, dan insya Allah apa yang ada titipkan kepada kita semua dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga dapat bermanfaat untuk lingkungan kita, menjadi syiar bagi Islam agama kita, rahmatan lil alamin, dan juga insya Allah seluruh ibadah kurban yang sudah Allah titipkan, mereka titipkan kepada kita semua, dan kita akan urus insya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kita semua yang ada di sini, seluruh jamaah muslimin, mudah-mudahan tahun ini insya Allah dapat berkurban, ya, dapat berkurban, ya, mudah-mudahan tahun ini. Dan insya Allah kita semua yang ada di sini, dan juga keluarga kita, orang kita cintai, ya Allah mudahkan untuk dapat menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji di Mekah sana. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, yakin Pak, yakin, karena itu satu kewajiban. Jangan jangan kayaknya nggak mungkin, nanti juga puluhan tahun nggak. Kita Allah punya kuasa, Allah punya kehendak, kita tinggal niat yang benar, tinggal pasang niat yang benar. Bismillah, gitu ya. Banyak orang yang punya biaya, yang punya ekonomi lebih, tapi sampai sekarang kagak berangkat itu takdir Allah, ya. Nggak berangkat karena apa kita nggak tahu, dan kesehatannya kah, karena kondisinya kah, kita nggak tahu. Tapi ada juga orang yang secara ekonomi nggak memungkinkan, tapi Allah bilang berangkat, pun berangkat, ya. Banyak contoh-contoh ataupun kisah-kisah yang kita sering dengar seperti itu. Mudah-mudahan tadi Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kemampuan untuk dapat berziarah ke Tanah Haram. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait ibadah kurban pada tahun ini, sebagaimana yang sedikit kami akan singgung surah ke 108 ya, surah ke 108 Al-Kautsar, surah yang populer, ya, surat yang populer karena memang surat yang paling pendek, ya. Berapa ayat Al-Kautsar itu Pak? 3. Cuma 3 ya, Al-Kautsar cuma 3 ayat. Itu surat ke 108. Di situ salah satunya mensyariatkan kita, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk dapat mensyukuri seluruh nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, yakni salah satunya dengan cara mendirikan sholat dan juga beribadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, inna a'tainaka, ka itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma dinisbahkan juga kepada kita semua, ya, dinisbahkan kepada kita semua sebagai umatnya, karena memang ayat ini turun kepada Nabi Muhammad
bahwasanya inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kamu wahai Muhammad al-Kautsar. Apa itu al-Kautsar? Di situ disebutkan dalam sebuah tafsir bahwasanya al-Kautsar itu adalah telaga Kautsar. Telaga al-Kautsar. Ada nama sebuah telaga, sebuah sungai yang di sana namanya Al-Kautsar. Di mana itu adanya Al-Kautsar? Adanya ya nanti di sana. Sebelum tujuan akhir kita, yakni apa itu? Sirat, ya sebelum sirat, sebelum kita menyeberangi Siratal Mustaqim. Jadi dulu sempat kita singgung ya, bahwasanya kehidupan manusia itu ada beberapa fase, ya, ada beberapa tahap. Ada yang namanya alam ruh, ada berapa fase tuh? Semuanya kurang lebih 14 fase ya, ada 14 fase, 14 tahapan kehidupan yang akan dialami, pasti akan dialami oleh setiap manusia, jin dan manusia akan mengalami itu. Yang pertama adalah fase alam ruh. Ya, sebelum jadi sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, itu kita semuanya dikumpulkan di alam ruh. Di situ ada perjanjian. Ya, di situ ada perjanjian yang di situ kita bersyahadat bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Di situ adalah alam ruh. Ya, alam ruh. Lalu setelah kita dari alam ruh masuk ke alam kandungan ibu kita, ditiupkan ruh ke dalam kandungan rahim ibu kita. Lalu setelah itu kita masuk ke alam dunia, kita dilahirkan oleh ibu kita masuk ke alam dunia. Itu yang fase yang ketiga, alam dunia. Ya. Setelah kita alam dunia sekian lama, kita nggak tahu tuh, ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, ya. Usia kita sampai berapa, kita nggak tahu. Ada yang pakai sakit, ada yang nggak pakai sakit, ada yang pakai tua, ada yang nggak pakai tua, ada yang masih bayi, ada yang sudah aki-aki. Nggak ada yang tahu. Yang namanya ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah hikmahnya agar kita senantiasa tidak lengah dengan dengan yang namanya maut. Ya, tadi nggak perlu sakit, yang sehat juga atau meninggal. Nggak perlu tua, yang mudanya kemarin yang baru masih belum akil balik sudah meninggal. Yang sakit berlama-lama nggak meninggal, yang tua terus saja masih hidup, yang meninggal malah anak-anaknya. Berarti kita nggak pernah tahu. Dan disitulah rahasia Allah agar kita senantiasa jangan lengah. Jangan sampai kehidupan kita ini setiap detik yang sudah memberikan kepada kita itu lengah, yang lengah di luar dari ibadah, karena memang kita nggak akan pernah tahu kapan ajal menjemput kita, gitu ya. Sering apalagi waktu itu kita yang di grup itu ya, yang orang lagi nyawer atau kan ada ujubillah ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, keluarga kita yang kita cintai, insya Allah kalau takdirnya wafatul husnul khotimah. Amin ya rabbal. Setelah itu apa? Setelah alam dunia, kita meninggal masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Setelah kubur kita nunggu tuh. Kita nunggu apa? Nunggu dunia selesai. Ya, nunggu dunia selesai. Kita nggak tahu kapan, tapi ada tanda-tandanya. Dunia selesai itu maksudnya apa? Kiamat kubro, kiamat yang besar. Nanti kita nunggu, alam ada yang penantiannya sekian puluh tahun, sekian yang banyak kita nggak tahu. Cuma yang pasti yang namanya kiamat makin dekat Pak, bukan makin jauh. Itu insya Allah yang pasti yang namanya kiamat makin dekat. Minimal kiamat kita sendiri, yaitu kematian. Kiamat kubro, kematian. Kiamat kubronya kita nggak tahu. Ya. Cuma itu ada tanda-tandanya. Ada datang Imam
Mahdi, ada turun Nabi Isa, ada Dajjal, dan yang lain-lainnya. Nah setelah itu apa? Setelah hari kiamat maka datanglah hari kebangkitan. Dibangunkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, seluruh jin semuanya dibangunkan, baik manusia, jin dan juga binatang, dikumpulkan semuanya, dibangunkan semua, dibangkitkan semuanya dengan kondisi yang berbeda-beda, Pak. Ya, dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang dulunya segar bugar, tahu-tahunya tidak segar bugar bangunnya tuh. Ada yang dulunya melek, pas bangun buta. Ada yang dulu wujudnya manusia ketika dibangunkan wujudnya binatang. Itu semuanya tergantung amalan masing-masing. Dikumpulkan setelah dibangkitkan, lalu dikumpulkan ke fase yang selanjutnya, yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita sedikit singgung mengenai tahapan-tahapan ini, karena nanti kita akan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Di padang mahsyar ini dikelompokkan manusia itu menjadi tiga golongan. Tiga golongan, ada yang golongannya berkendaraan, kendaraannya ya tunggangan unta atau apa yang di sana ya. Ada yang golongan yang berkendaraan, di situ mereka dilengkapi dengan dengan berbagai macam fasilitas di padang mahsyar itu. Berkendaraan di situ dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, ada pakaian, makanan juga lain-lainnya. Jadi memang ketika kita dibangkitkan itu kita semuanya dalam kondisi tidak berpakaian, ya tidak berpakaian. Cuma kita nggak pernah mikirin, itu orang kagak pakai pakaian, kelihatan gitu ya. Enggak kan begitu. Baru mikir itu semuanya pusing mikirin amalan ibadahnya masing-masing, nasibnya masing-masing, itu enggak kepikiran yang kayak begitu. Tapi memang ada golongan di sana, ada tiga golongan ketika di padang mahsyar itu. Yang golongan yang pertama tadi, golongan yang difasilitasi lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan pakaian, makanan, dan juga kendaraan tunggangan. Siapa mereka itu? Mereka adalah ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa, para anbiya wal mursalin, para aulia. Nah itu difasilitasi lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpakaian. Golongan kedua apa? Golongan kedua adalah orang-orang yang tadi dalam kondisi tidak berpakaian, cuma mereka kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya, keadaannya itu normal. Mereka adalah orang-orang yang Muslim, orang-orang Islam, cuma mempunyai pertanggungjawaban atas hal-hal yang mereka lakukan, yaitu mereka ibadah iya, tapi berbuat pelanggaran juga iya. Nah itu mereka kondisinya lepas, tanpa pakaian apapun, bahkan tanpa alas kaki. Nah mereka menunggu saatnya tahapan yang selanjutnya. Gitu. Ada juga golongan yang ketiga, naudzubillah, ini yang sama seperti tadi, tidak berpakaian, cuma mereka itu berjalan dalam kondisi terseret, diseret oleh malaikat, kepala di bawah, kaki di atas. Naudzubillah. Mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu masuk di padang mahsyar, semua di sana chaos, sibuk akan urusan masing-masing gitu ya, kacau karena memang kondisi di padang mahsyar itu subhanallah. Kita mungkin di sini kalau upacara ya, setahun sekali kita upacara Pak RT 17 misalnya, itu pun pagi-pagi adem. Di sana di padang mahsyar matahari tenggelam, bahkan di sana disebutnya di sebuah hadis, orang sampai kelelap sama keringatnya sendiri, bisa dibayangin Pak. Kita kalau keringetan nih kerja bakti, ya keringetan banyak nggak? Sampai jam 12 banyak banget. Nah ini kelelap sama keringatnya sendiri, bisa dibayangin Pak. Kelelap sama keringatnya sendiri, seberapa dekat tuh matahari? Apa kita nggak melempung kulitnya? Cuma Allah ganti lagi di
dengan kulit yang baru agar mereka merasakan ajab Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Gitu ya. Nah itu di situ kondisi pada masa matahari begitu dekat, nggak ada pertolongan. Ya. Makanya di situ ada datang yang namanya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi kita sholawat. Kita sudah sholawatan 10 kali. Janji Rasulullah, barang siapa yang sholawat padaku 10 kali di pagi hari dan di sore hari, dijamin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin kita baca, kita dawamkan. Ya, kita dawamkan, kita biasakan. Aku panjangkan sholawatnya, sholawat ujian, baca sholawat yang paling pendek. Apa sholawat yang pendek? Sholawat Jibril udah paling pendek. Sholawat Jibril itu, sholawat Jibril itu kan Allahumma sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril, sallallahu baca. Kalau memang ujian terlalu panjang, ya baca minimal 10 kali pagi hari dan sore. Ajarkan anak-anak kita, Pak. Ya, ajarkan anak-anak kita. Tiap habis sholat jangan lupa 10 sholawat, 10 tiap habis sholat. Tiap habis sholat. Kalau tiap habis sholat coba menjaga tuh, sholat subuh pasti baca, sholat asar pasti baca. Minimal 10 kali sholawat setiap habis sholat. Gitu. Ya, kenapa? Karena itu penting sholawat ini. Kenapa? Nanti kondisi kita di pada masa nanti seperti itu, gitu. Kita nggak ada pertolongan lain kecuali syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat. Nah itu selanjutnya, itu di pada masa nanti ya seperti yang kita pelajari dari guru-guru kita, nanti ada 7 golongan yang memang mendapatkan syafaat, gitu, mendapatkan syafaat 7 golongan. Itu di luar dari syafaat yang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 7 golongan yang tadi imam adil, orang yang suka sedekah dengan ikhlas, gitu ya. Udah gitu orang yang orang yang saling mencintai di jalan Allah. Pemuda, di sini sebutnya pemuda, ya pemuda yang pemuda yang hatinya itu, atau pemuda yang yang taat ibadah, ya pemuda yang taat ibadah. Kenapa di sini sebut pemuda yang taat ibadah? Ya kalau yang laki-laki udah tua ya udah wajar, gitu ya. Udah memang wayahnya, udah memang waktunya dia senantiasa ibadah. Ya mau udah tua mau ngapain lagi, gitu ya. Ini udah tua nggak mau ibadah, mau jadi apa coba, gitu ya, mau jadi apa? Ya. Ini disebutkan ada pemuda yang rajin ibadah, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal, insya Allah nanti di akhirat kelak di pada masyarakat dia mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan. Orang lain panasan dia enggak, orang lain kehausan dia enggak, orang lain merasakan lamanya penantian di pada masa dia enggak. Berapa sih lamanya? Itu disebutkan itu setengah hari. Setengah harinya itu, kalau 1 harinya adalah ada di Al-Quran itu ada yang menyebutkan al-fasanah 1000 tahun, ada juga yang bilang 50.000 tahun. Gitu ya. Ya tinggal dibagi 2 aja. Kalau 1000 tahun ada berarti berapa tahun? 500 juga nunggu 500 tahun, Pak. 500 tahun kali aja berapa hari? Kalau 1 tahun adalah 360 hari, 1000 tahun berarti 365.000 tahun per hari, ya. 360 betul enggak? Apa 360.000 hari, ya, 360 hari. Dibagi 2. Nah itu kita nunggu selama itu. Tapi bagi orang-orang yang mendapat syafaat dan juga yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekejap, paling setengah hari, perasaannya, gitu ya. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang atau golongan yang mendapatkan syafaat dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Setelah itu apa? Setelah kita masuk ke syafaat, mulailah dihisab, ya. Itu fase yang ke-9, dihisab.
Hisab itu artinya dihitung-hitung. Dulu dapat handphone dari mana asalnya, asal usul dari mana, uangnya dari mana. Ya, makin banyak bendanya, makin banyak hisabnya, Pak. Ya, makin banyak bendanya, makin banyak hisabnya, makin banyak pertanyaan, makin banyak auditnya, gitu ya. Makin diaudit, makin banyak. Ya kalau orang nggak punya banyak benda ya udah apa yang mau dihisab gitu ya, apa yang mau dihitung-hitung. Ya, apa yang mau dihitung-hitung. Jadi di situ ada yaumul hisab. Setelah menghisab, udah gitu kita diserahkan apa namanya kitab amal kita. Ya, diserahkan kitab amal kita. Apakah kita diberikan ke tangan kanan kita atau ke tangan kiri? Naudzubillah, apalagi di belakang punggung kita. Jadi ada tiga kondisi manusia yang dia menerima kitab amal atau catatan amal ibadahnya. Ya, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, cintai keluarga kita itu menerima kitab amalan kita dengan tangan kanan. Amin ya Rabbal alamin. Tangan kanan, Pak. Tangan kanan. Selanjutnya apa? Al-mizan. Mizan, timbangan. Nah, setelah kita amal ibadah kita terima, catatannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah timbangan yang namanya mizan. Ya, mizan. Lebih berat ke kiri kah? Alhamdulillah. Atau lebih berat ke kanan kah? Kebaikan. Ya, kebaikan. Setelah itu apa? Nah, setelah amal ibadah kita ditimbang, maka itu kita mulai digiring ke Telaga Al-Kautsar yang tadi sempat kita singgung di awal. Telaga Al-Kautsar, Sungai Al-Kautsar. Ada yang bilang telaga, ada yang bilang sungai. Saya nggak tahu bahasa telaga apa sungai gitu ya. Nah itu di situ disebutkan dalam sebuah hadis, Telaga Al-Kautsar itu terbuat pinggirannya itu dari emas. Jadi kalau pinggir-pinggirannya itu Pak, kalau kita bantaran kali, pinggir kali itu, nah ini pinggirannya emas. Dasar dari Telaga Al-Kautsar mutiara. Airnya lebih putih dibanding susu. Gimana ceritanya lebih putih dibanding susu? Lebih manis dibanding madu. Apabila seseorang minum air itu, dia akan tidak merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan ya Allah kita semua dapat minum dari Telaga Al-Kautsar. Amin. Karena yang diperbolehkan untuk minum di Telaga Al-Kautsar adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang diaku umat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada yang dilarang, orang dilarang bahkan nggak boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum Telaga Al-Kautsar, walaupun dia itu hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak diaku umat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mudah-mudahan kita semuanya diaku oleh umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita menuju Shiratal Mustaqim, jembatan yang Arab bilang rambut di belah 7 saking tipisnya gitu ya. Nah di situlah di Shiratal Mustaqim itu nanti orang kondisinya macam-macam. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Naik kendaraannya ini apa? Nah naik kendaraan ini adalah dari hewan kurban yang kita kurbankan. Ya, hewan kurban yang kita kurbankan. Ya. Nanti dijaga oleh hewan kurban kita, tunggangan kita. Dan berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Ini kelompok jamaah musola Isya. Gitu Pak. Kelompok jamaah mana? Kelompok-kelompok Pak. Disebut terus semuanya seperti itu. Ada yang pakai tunggangannya ada yang onta, ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang sendirian di ontanya, ada yang berdua, bertiga, berempat sampai 7 orang.
7 orang kagak enak desak-desakan, nggak usah mikirin kayak gitu. 7 orang di sapi desak-desakan, nggak mikir kayak gitu. Ya, yang penting kita tulus ikhlas. Ya, tulus. Yang terbaik, mana yang lebih baik, sapi atau kambing atau onta gitu ya. Yang terbaik adalah yang orang yang berkurban. Orang yang menyisihkan, yang mengeluarkan, yang mengorbankan seluruh hartanya, apa yang ia miliki, sebagian hartanya apa yang ia miliki untuk berkurban menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik orang yang ikhlas. Apakah 1 kambing ataupun 1 sapi bagi 7? Syukur-syukur 1 sapi sendiri, alhamdulillah. 1 onta sendiri, alhamdulillah. Kita nggak pernah korban onta. Mudah-mudahan tahun ini ada korban onta. Ya, ada nggak korban onta tahun ini? Kita korban onta tahun ini. Gampang kalau korban onta, kalau sapi lehernya segini Pak, sejengkal Pak. Kalau onta lehernya panjang gitu ya, kita gampang nih baliknya. Gitu. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan yang lebih baik mana, kadang-kadang suka nanya jamaah. Bahkan kemarin pun kita belajar di mana, di Babu Darajat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Yadi, yang terbaik adalah kambing. Karena memang yang disebutkan oleh Nabi itu kan, Nabi kurban kambing gitu ya. Kenapa contohnya itu? Karena memang itu yang insya Allah mampu akan dilakukan oleh umatnya. Kalau misalnya Nabi kurbannya kurban sapi, nanti orang berpikiran sapi atau onta ada lebih baik, sehingga orang makin malas yang namanya ibadah kurban. Padahal cukup dengan 1 kambing yang nilainya variatif, bahkan lebih murah mungkin ya. Secara ekonomi nggak perlu ribet-ribet ngumpulin orang 7 orang untuk bisa patungan, itu bisa terlaksana ibadah kurban. Coba kalau Nabi nyontohnya kurban onta, gimana coba? Ya pokoknya kita harus nyari onta, kan ribet. Ini subhanallah, Allah sudah takdirkan Nabi Muhammad mencontohkan kurban kambing, minimal kurban kambing. Kalau misalnya bisa lebih daripada itu, yang terbaik, terutama. Jadi kan kurban itu kan istilahnya ibadah kurban sunnah Pak. Ibadah kurban itu sunnah muakkadah. Yang namanya sunnah muakkadah itu jatuhnya adalah sedekah. Ya, jatuhnya adalah sedekah. Sedekah yang terbaik apa? Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang ketika salah satunya yang ketika diterima oleh si penerima sedekah dan dia itu membutuhkan. Salah satunya seperti itu. Ada juga orang, kita boleh kasih sedekah ke orang yang mampu, boleh Pak, silakan ya boleh sedekah gitu. Cuma kurang tepat sasaran, kurang bermanfaat. Beda halnya ketika kita sedekah, penerimanya itu membutuhkan. Beda. Sama hal seperti itu. Nah ini kalau kita ibadah, kira-kira kurban nih, orang lebih senang sapi atau lebih senang kambing? Lebih banyak yang suka makan sapi apa suka makan kambing? Sapi. Ya, lebih mudah ngolahnya. Paling kambing ya paling di sate selesai gitu ya. Dan semua orang juga nggak semua orang suka daging kambing atau pakai sate seperti itu. Tapi insya Allah semua orang suka daging sapi. Dan sisi manfaatnya insya Allah lebih manfaat. Lebih manfaat, bisa dimacam-macam ya masaknya. Jadi nggak usah khawatir, saya maunya kambing aja. Alhamdulillah sudah mau kurban juga sudah alhamdulillah. Cuma kalau misalnya ada yang bertanya mana yang lebih baik, insya Allah yang baik adalah yang ibadah kurban, yang ikhlas ibadah kurban dari tangan. Ya, niatkan hukumannya kurban sunnah yang sebagaimana kita pelajari kemarin, itu kita niatkan, ya saya mau kurban sunnah, selesai itu. Kalau ditanya, mau kurban, insya Allah ya saya kurban sunnah, biar nggak jatuh nyawa wajib. Nah itu, insya Allah yang terbaik adalah yang berkurban. Apapun jenis hewan yang dikurban. Syukur-syukur, mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban semuanya ya. Bisa berkurban, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Kita niatkan keceleng masuk keceleng gitu ya. Masuk kotak kita sendiri di rumah. Jangan diambil-ambil. Ini ada celengnya kayak bocah.
dicelengin sekali, dikoreknya 5 kali gitu ya. Nah itu nggak penuh-penuh celengannya gitu. Udah dicelengin merem, gak usah dilihat-lihat lagi. Ini celengan buat kurban, ini celengan buat haji, ini celengan buat sedekah, segala macam, silahkan dibeda-bedakan. Nah itu tadi Shirathul Mustaqim. Jadi nanti ketika kita di Shirathul Mustaqim, kita akan menunggangi hewan kurban yang kita sembelih. Sunahnya kita nyembelih sendiri. Ya sunahnya kita nyembelih sendiri lah. Jadi syariatnya seperti itu. Cuma kadang kan orang ada yang belum mampu untuk menyembelih sendiri, entah dia karena takut melihat darah kan, memang nggak tahu syariatnya, daripada dia salah akhirnya menitipkan ke orang yang mampu untuk menyembelih. Nah, ketika dia tidak mampu menyembelih sendiri, disunahkan untuk dapat melihat proses penyembelihannya. Ya, disunahkan untuk melihat proses penyembelihannya. Jadi ketika dipotong, terkucur darahnya, dia harus lihat sebenarnya. Makanya saudara-saudara kita yang alhamdulillah masih percaya sama kita untuk diurus penyembelihan kurbannya, itu yang nggak bisa hadir, ini kita foto. Ketika kita foto di situ ya, ketika proses penyembelihannya terutama, ya itu kita foto yang nggak bisa hadir. Gitu. Ya, tadi ya itu adalah proses penyembelihan. Jadi yang kurban, yang berniat kurban tahun ini kita nanti kalau bisa nyembelih sendiri. Nah ini tanggal berapa Mas Bob? Tanggal 18 ya? 18 kata yang bisa di grup itu ada pelatihan. Ya tahun lalu kita sempat kirim. Tahun lalu jadi nggak semuanya kita utus untuk dapat mengikuti pelatihan Juleha. Juleha artinya apa Pak Edi? Juleha? Juru jagal jurus sembelih. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya jagal syariah lah ya, gitu ya. Jagal syariah. Ada jagal syariah, ada banyak Pak Edi. Ada jagal syariah, jagal yang memang sesuai dengan tuntunan agama Islam, itu ada pelatihannya. Nah tahun lalu sempat kita utus, ada Pak Musiran, ada Pak Edi dan juga Pak Reko. Yang kita anggap waktu itu mempunyai semangat dan keberanian. Kadang ada orang juga semangatnya ada, cuma nggak berani juga motong gitu ya. Ada kayak gitu. Nah, tahun ini pun ada, cuma saya nggak tahu apa nanti akan kita utus apa enggak. Ya kalau memang kira-kira berani gitu ya nggak apa-apa kita utus dan kita akomodasi biayanya gitu dari masalah agar kita punya pemahaman yang sama. Oh gini nih cara ngurus hewan kurban, mulai dari penyembelihan sampai dengan pembagian dagingnya yang praktis seperti apa, yang benar seperti apa. Itu bisanya. Kalau mau ya silakan. Sama Skandar, Bubi, sama Komedi misalnya, atau siapa gitu. Kita ya kalau mau kita datang. Di data aja Pak Nedi kalau misalnya yang mau daftar 3 orang nanti kita fasilitasi insyaallah. Cuma beneran gitu ya, beneran belajarnya. Kenapa? Karena memang biar jamaah yang lain itu bisa kita arahkan juga gitu, bisa kita arahkan juga untuk bisa mengurus hewan kurban dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu Shirathul Mustaqim. Ketika Shirathul Mustaqim, maka ada yang nyampe sampai dengan ujung Shirathul Mustaqim, ada juga yang nggak nyampe, ada yang cepat kilat, ada juga yang terspeleset jatuh naudzubillah ke lembahnya. Ketika dia nyampe tujuan, ya itu ada 2 tuh. Jadi yang jatuh ke kiri, yang lurus terus itu masuk surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah selamatkan sampai dengan akhir menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah di situ itu baru 1 ayat pertama. Ya, inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya kami berikan kamu nikmat yang banyak selain al-kautsar maknanya tadi.
Tadi makna pertama Al-Kautsar adalah telaga Kautsar. Yang kedua, Al-Kautsar itu dimaknai ditafsirkan oleh sebagian ulama ahli tafsir adalah Al-Kautsar, yaitu nikmatnya sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasolli, maka ya di situ nggak dibilang untuk bersyukur, maka itu implisit. Jadi secara tidak langsung, nih gua udah kasih nikmat yang banyak, gua udah kasih telaga Kautsar, udah kasih kebaikan yang sangat besar. Fasolli, hayu sholat tuh, hayu tunaikan sholat. Jadi salah satu sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara sholat. Ya. Salah satu tujuan kita melaksanakan ibadah sholat adalah sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasolli li rabbika, untuk Tuhan kamu, wanhar, dan berkurban. Alhamdulillah kita sudah dikasih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah kita sudah diberikan kecukupan kesehatan ya kepada kita semua, anak-anak kita, anak-anak sangat soleh dan soleha. Kita ada rumah, kita ada yang kontrak, ada yang punya sendiri. Alhamdulillah kita sudah dikasih kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah orang-orang yang lain sudah satu persatu mendahului kita. Ya, sudah satu persatu mendahului kita. Alhamdulillah kita masih sampai dengan saat ini masih Allah berikan sehat walafiat, kesempatan untuk dapat bertaubat, beribadah, melaksanakan ibadah, terutama ibadah kurban. Ya, terutama melaksanakan ibadah kurban, ini bukan ibadah yang lainnya. Orang lain yang sakit, yang tua, udah pada duluan. Teman-teman kita yang dulu sekolah SD bareng-bareng satu persatu udah nggak ada. Kita terima WA, innalillahi. Kita terima WA, innalillahi, dari grup ini, innalillahi, dari grup ini, innalillahi. Apalagi tahun kemarin banyak benar ya waktu COVID itu. Alhamdulillah kok kita enggak. Kepikiran Pak. Alhamdulillah kok kita enggak. Udah COVID, saya udah COVID 2 kali. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada di sini. Alhamdulillah kemarin kita sakit, sampai sekarang masih survive, masih bisa ada di sini. Teman-teman kita, orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, udah mendahului kita semua. Kok kita enggak? Kapan gilirannya nih? Kapan gilirannya? Itulah Allah masih memberikan kita, Allah masih sayang kepada kita untuk kita berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih memberikan kita kesempatan pada kita untuk bertaubat, menjalankan seluruh ibadah atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nih tahun ini nih, kapan lagi? Kalau kurban tahun ini belum tentu kurban tahun depan akan bisa kurban. Ya, belum tentu tahun depan kita akan bisa kurban. Sama halnya ketika kita kemarin Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Itu belum tentu kan. Makanya disitulah rahasia Allah, hikmahnya rahasia Allah terkait kematian. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Allah dan berkurban kepada Allah. Subhanallah. Dalam wujud apa? Dalam rangka kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Fasholli li rabbika wanhar. Karena memang tadi fasholli, jadi memang ini ibadah, perintah sholat itu pasti ya. Jadi ibadah itu ada dua, Pak. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang rutinitas ibadah seperti kita laksanakan sehari-hari, sholat, puasa, gitu ya, sholat lah. Nah itu pasti digandeng dengan ibadah yang ghair mahdhah,
ibadah yang sifatnya tidak tidak seperti yang kita biasanya kita lakukan sholat. Aqimi sholat wa ita'i zakat. Tunaikan sholat wa ita'i zakat dan tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Jadi kepada Allah kita ke atas ibadah, ita'i zakat itu kepada lingkungan. Jadi enggak benar tuh. Kalau misalnya orang yang rajin sholat, ya, maka 5 waktu sholat, maka sholat sunnah yang benar, tahajudnya juga nggak berhenti, nggak putus-putus, duhanya, sholat-sholat yang lainnya. Tapi dia tidak melaksanakan ita'i zakat, tidak merasakan empati terhadap lingkungan. Itu ada yang salah di sholatnya. Sholat itu kan tanha anil fahsyi wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari buat keji dan munkar. Yang efeknya itu kita bukan hanya melulu ibadah hanya kepada Allah, tapi kita merem terhadap lingkungan sekitar. Itu nggak bisa. Jadi pernah ada pertanyaan seperti itu. Saya nggak tahu di grup ada apa nggak tuh yang membahas seperti itu. Kalau gitu, kalau misalnya kan balik ke surat Fawailul Musallin tadi masalatin salat. Jadi celakalah orang yang tidak mempunyai kepekaan sosial, intinya mau gitu ya. Seorang yang tidak mempunyai kepekaan sosial, maka orang tersebut mendapatkan neraka wail. Fawailul Musallin, maka celakalah, maka neraka waillah bagi orang yang sholat. Nah kalau gitu ngapain sholat? Kan gitu. Orang mikir gitu, ngapain sholat kalau gitu? Sedekah aja banyak-banyak kalau gitu. Berbuat sosial aja sering-sering. Itu pemahaman yang keliru. Orang yang sholat aja masih tetap celaka ketika dia tidak melaksanakan ibadah sosial. Ini apalagi orang yang gak sholat. Jadi ada 3 kategori itu Pak. Yang pertama, orang sholat tapi enggak melaksanakan ibadah sosial, enggak peka terhadap lingkungannya. Orang enggak makan, tetangganya cuek aja. Tetangganya yatim, enggak punya sepatu, dia merem aja. Tetangganya yatim atau duafa, dia sekolah, dia tiap hari susah makan, dia merem aja. Nah itu Fawailul Musallin, yaitu masuk neraka wail. Gak peduli berapa sering ibadahnya, masuk neraka. Ya. Jadi Allah tuh nggak butuh sholat kita kalau kita itu tidak peduli sama lingkungan. Makanya itu satu kesatuan. Aqimi sholat, ita'i zakat. Jalanin sholat wa bukan au. Belajar bahasa Arab. Wa itu artinya dan itu jadi satu kesatuan, bukannya atau, bukan pilihan. Jalani sholat atau tunaikan zakat, bukan atau, tapi dirikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat ini maksudnya adalah ibadah sosial. Ya. Jadi itu satu kesatuan. Yang pertama, kondisi orang masuk neraka wail ketika dia rajin ibadah tapi nggak pakai sosial, itu masuk neraka pasti buat ini, kurang ada. Yang kedua, orang yang kepekaan sosial tinggi tapi nggak sholat, ini lebih dalam nerakanya. Tadi neraka wail, orang yang sholat nggak punya kepekaan sosial. Ini ada juga orang yang peka sosial, rajin, canda baktinya rajin, tapi begitu sholat kagak kelihatan di musola, begitu aja nggak ada di musola. Ya mungkin kalau misalnya sholat sendiri di rumah beda cerita gitu ya. Ini kagak sholat, gitu ya. Lebih dalam nerakanya. Ya. Semangat sosialnya tinggi, tapi kagak sholat, lebih dalam. Yang pertama, sholat nggak sosial, neraka wail. Yang kedua, sosial mulu tapi nggak sholat, lebih dalam nerakanya. Yang ketiga, kagak sholat dan juga kagak sosial. Ya. Yang nggak sholat dan juga dia nggak peduli sosial, udah bodo amat gitu ya.
Itu lebih dalam lagi nerakanya. Yang baik apa? Yang baik yang tadi dia punya kepekaan sosial dan juga dia sholat. Ya sholat dan punya kepekaan sosial, peduli terhadap lingkungan, itu yang terbaik. Nah di situ disebutkan tadi fasol di lobby kawan. Jadi sholat dan kawan harwana tadi kan kita bukan buat kita sendiri. Daging itu kita bagikan ke lingkungan kita. Itu kepedulian sosial. Jadi itu harus bareng-bareng. Ya harus bersamaan. Kita sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita melaksanakan ibadah kurban dalam rangka bersyukur juga untuk bersama berbagi dengan lingkungan kita. Berbagi apa? Berbagi sesuatu yang mereka butuhkan. Ya daging kambing, daging sapi, silakan aja. Yang penting kita berkurban. Gitu. Nggak mampu nggak mampu ibadah kurban tahun ini, ya udahlah. Punya uang berapa? Ada 500.000, udah potong ayam sedekah ibadah kurban ayam, nggak dihitung kurban juga, itu adalah sedekah. Silakan. Wah kurban butuh apa? Nggak punya apa-apa, ya udah dibeliin arang, ya silakan aja gitu ya. Intinya kita berkorban dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau Muhammad yang membencimu huwal abtar. Dialah sebenarnya yang terputus. Nah, jadi waktu asbabun nuzul surat ke-8 ini, 108 ini, waktu itu Nabi kehilangan putra beliau. Putra beliau yang terakhir itu adalah Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi itu punya berapa anak, Pak? 7 anak ya. Berapa laki, berapa perempuan? 3 laki. 3 laki, 4 perempuan. Dari berapa istri? Dari 2 istri. Ya. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. 6 itu siapa aja ya tadi? Nabi Muhammad pertama kali punya anak namanya Qasim, makanya sering disebut Abul Qasim. Dan kita punya anak Ayah Rehan, ya, gitu. Ya. Jadi suka disebut, coba dinisbahkan ke anak-anaknya. Dulu Nabi Muhammad ketika beliau memiliki anak pertama namanya Qasim, makanya disebut Abul Qasim. Nah, qadarullah Qasim ini Sayyidina Qasim hanya berumur kurang lebih 2 tahun atau sekitar 17 bulan. Ya, sekitar 17 bulan. Ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 17 bulan. Ini yang riwayatnya. Nah, lalu itu ada yang pertama anak Nabi Qasim, yang kedua itu Zainab, ya Siti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Lalu yang terakhir dari Siti Khadijah itu laki-laki namanya Abdullah. Jadi dari Siti Khadijah itu ada 6 anak. Ya, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, yang terakhir Abdullah. Ujung-ujung yang laki-laki Qasim sama Abdullah meninggal ketika masih belum balik. Yang terakhir, yang ketujuh dari istri beliau yang lainnya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Namanya anaknya adalah Ibrahim, kurang lebih itu meninggal di usia ke-18 bulan, sama masih kecil juga. Hikmahnya apa? Dari meninggalnya anak Nabi yang laki-laki itu untuk memutus keturunan Nabi yang nggak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Jadi memang nasab itu kan dari laki-laki. Nasab dari laki-laki. Nah, untuk memutus nasab Nabi itu supaya Nabi itu menjadi khatamul anbiya, memang biasa Nabi itu dari keturunan-keturunan yang sebelum-sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu nasabnya masuk ke nasab Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ismail, ya dari Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim nasabnya. Jadi ada keturunannya. Ada istilahnya, ada nasabnya. Nah itu di situ disebutkan, diejek waktu itu Nabi Muhammad sama kaum kafir Quraisy.
udah nggak punya penerus nasab lagi. Itu deh. Tapi sama Allah ditentang, sesungguhnya inna syani'aka abtar. Sesungguhnya yang abtar itu, jadi Nabi Muhammad jadi abtar itu orang nggak punya penerus gitu ya, orang nggak punya penerus. Nah, tapi sesungguhnya yang nggak punya penerus itu, yang terputus itu, yang nggak punya penerus yang terputus itu, inna syani'aka, yang membenci kamu itulah sebenarnya yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi ketika mendapatkan wahyu ini, kita mendapatkan surat Al-Kautsar ini, ketika beliau sedang berkumpul bareng-bareng seperti kita ini dengan para sahabatnya. Ketika beliau menunduk, sebuah hadis seperti itu ya, menunduk lalu mengangkat dan beliau tersenyum. Beliau merasa terhibur karena memang manusiawi ya, beliau juga manusia biasa gitu ya. Manusia yang diangkat sebagai nabi pun mempunyai perasaan ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan, anak meninggal ya, yang laki-laki meninggal. Jadi seluruh anak nabi itu meninggal sebelum Nabi wafat, kecuali Siti Fatimah. Seluruh anak nabi itu meninggal menurut wajah, cuma tadi dikoreksi silakan. Nah itu Fatimah meninggal setelah beberapa bulan setelah Nabi wafat, kalau nggak salah, Fatimah. Nah seperti itu. Nah itu Nabi manusiawi, dia merasa ketika anak laki-lakinya meninggal semua, itu merasa gimana kita aja yang meninggal satu anak, ya kayak gimana ya, diejek sama kafir Quraisy, abtar. Ketika itu Allah menghibur Nabi, sesungguhnya yang abtar itu adalah mereka yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu ya. Jadi itu sedikit untuk masuk isyak ya. Itu sedikit terkait tafsir mengenai surat 108, yaitu surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat membuka wawasan kita tadi. Ya, ayo. Ini Allah udah banyak banget kasih kita nikmat nih. Ya Allah udah banyak banget kasih kita nikmat nih. Ayo kita sholat, kita berkurban. Ya, kita berkurban. Kapan kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu kalau nanti akan kita ada kesempatan untuk berkurban, kita nggak tahu. Ya, mungkin ini saja yang akan saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tadi harapannya membuat kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga semoga Allah menakdirkan kita untuk memberikan kemudahan, kesehatan, dan juga keinginan untuk dapat mengikuti saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang. Amin. Mungkin saja nanti kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan, kita bisa lanjutkan di di sedekah subuh. Mari kita tutup saja kalau kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.